Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Zulfa. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim khisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu ya'madun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila sayatihim qalu innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un sadaqallahul azim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan suci Al-Quran. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu inti pengajian
yang akan disampaikan oleh Bapak Salamun. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini walaupun keadaan cuaca yang mendung, cuaca yang habis hujan, kita bisa menghadiri kegiatan kita, kajian rutin bulanan, yaitu Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara Thalabul Ilmi ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jemaah pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih. Kajian fikih Bidayatul Mujtahid ini kita pelajari bersama-sama agar menambah wawasan bagi kita tentang furu'iyah, tentang cabang-cabang dari agama kita yang pada dasarnya adalah agar kita semakin paham terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Dengan kita paham dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat ini, kita ini akan bisa memilih mana yang akan kita laksanakan dalam kehidupan ibadah kita, yang intinya bahwa apa yang kita laksanakan jangan sampai ada yang tidak ada dasarnya. Jadi selama masih ada dasarnya dari para sahabat, kemudian turun ke para tabi'in dan tabi'in, maka kita ini tetap berada di dalam jalur, di dalam relnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada malam hari ini kajian kita yaitu bab tayamum. Bab tayamum. Pembahasan dalam kitab ini meliputi prinsip-prinsip tayamum. Nah, nantinya akan dibagi menjadi 7 bab. Bab yang pertama, macam-macam bersuci atau haram yang boleh diganti dengan tayamum. Kemudian bab yang kedua,
orang yang diperbolehkan tayamum. Bab yang ketiga, syarat-syarat tayamum. Bab keempat, cara tayamum. Bab kelima, benda-benda yang digunakan untuk tayamum. Bab keenam, hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan bab ketujuh, hal-hal yang menjadi syarat sah dan dibolehkannya tayamum. Kita masuk pada bab pertama, yaitu aneka macam bersuci yang boleh diganti dengan tayamum. Kesepakatan para ulama bahwa tayamum menjadi ganti toharoh kecil atau menjadi ganti dari hadas kecil, tetapi mereka berbeda pendapat jika tayamum menjadi ganti toharoh besar untuk mensucikan hadas besar. Jadi kalau untuk hadas kecil ini sudah tidak ada perbedaan lagi, sudah sepakat bahwa kalau tidak ada air maka kita dibolehkan untuk tayamum. Sedangkan untuk pengganti dari mandi wajib masih ada perbedaan pendapat. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa tayamum tidak bisa mengganti toharoh besar. Ini kalau menurut Umar dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ali dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa tayamum boleh menjadi ganti toharoh besar. Ini pendapat mayoritas fuqaha. Sebab perbedaan pendapat tersebut adalah adanya berbagai kemungkinan pemahaman yang berbeda terhadap ayat tayamum. Di samping menurut sebagian ulama, hadis yang membolehkan tayamum bagi orang junub itu tidak sahih. Ayat tayamum itu adalah firman Allah. Jadi menurut sebagian ulama, hadis yang membolehkan tayamum bagi orang junub itu tidak sahih. Ini yang menjadi perbedaan. Adapun di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 di sini, ini lebih menjelaskan bolehnya. Nah, ini wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi boleh kalau di dalam firman Allah di sini. Nah, tetapi firman ini kan masih dirinci dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Karena jarang sekali sahabat yang melakukan tayamum sebagai pengganti mandi junub. Kisah tentang sahabat yang kemudian habis peperangan, kemudian dia tanya ke kawannya, boleh enggak saya tayamum karena saya mimpi. Kemudian kawannya mengatakan tidak pernah melihat Nabi melakukan itu, dan akhirnya dia mandi dengan air dan akhirnya meninggal, dilaporkan kepada Nabi, yang akhirnya Nabi hanya bilang kamu telah membunuhnya. Ini hadis yang menjadi menjadi perselisihan, karena di situ Nabi hanya mengatakan kamu membunuhnya, karena tidak memberitahu bahwa tayamum boleh untuk mandi junub. Nah, dalam ayat Al-Maidah ayat 6 di sini disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiban. Yang artinya, jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar, atau kamu menyentuh atau menyetubuhi wanita lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang
baik atau bersih. Nah, simpanan dhamir antum dalam ayat itu kembali hanya kepada orang yang berhadas kecil, atau dipahami bisa kembali kepada orang yang berhadas kecil dan besar secara bersamaan. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ini yang menjadi perselisihan karena dalam dhamir antum di sini bisa diartikan hanya kepada hadas kecil, bisa digantikan untuk hadas besar dan kecil. Fuqaha yang memahami lafal aula mastumun nisa itu sebagai bersetubuh, jelas dhamir itu kembali kepada orang yang berhadas kecil dan besar secara bersamaan. Sedangkan fuqaha yang memahami mulamas dengan menyentuh melalui tangan, dhamir itu kembali hanya kepada orang yang berhadas kecil saja. Nah, ini kan dalam pengertian aula mastumun nisa itu kan kalau mazhab Syafi'i dia artiannya hanya pada menyentuh dengan tangan, sehingga mereka berpendapat, ulama Syafi'i dan pengikutnya berpendapat sentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim itu membatalkan wudu. Nah, sehingga ketika pengertian aula mastumun nisa didasarkan pada sentuhan tangan laki-laki perempuan bukan muhrim membatalkan wudu, dhamir di sini akan hanya berlaku untuk hadas kecil. Nah, tetapi yang memahami aula mastumun nisa itu diartikan dengan menyetubuhi wanita atau bersetubuh, maka wa in kuntum tadi atau tayamum tadi dengan sha'idan thayyiban itu bisa berlaku kepada hadas besar. Nah, kemudian sebab dhamir selamanya akan kembali kepada yang terdekat, kecuali ayat itu direkayasa agar ada kata-kata yang didahulukan dan diakhirkan. Sehingga jika direkayasa, ayat itu diperjelas menjadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah aw ja'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisa faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dengan arti lengkap, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar atau kamu menyentuh atau menyetubuhi wanita, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang baik. Nah, di sini artian kamu junub maka mandilah. Maka untuk dhamirnya kembalinya aula mastumun nisa adalah menyentuh secara tangan dengan tangan atau kulit dengan kulit, bukan bersetubuh. Walaupun begitu, rekayasa susunan kata dalam ayat di atas ini tidak layak untuk dijadikan pedoman, kecuali ada dalil yang lain yang menguatkan. Sebab mendahulukan dan mengakhirkan itu artinya majazi. Nah, diduga bahwa dalam ayat tersebut ada sesuatu yang mengharuskan boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Dengan demikian, susunan yang sudah direkayasa di atas menetapkan bahwa sakit dan musafir itu adalah dua hadas, tetapi pengertian demikian tidak diperlukan jika arti au dalam ayat itu diberi arti wawu. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini dalam
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang datang kepada Umar lalu dia berkata, saya junub tapi saya tidak mendapatkan air. Maka Umar menyambung pembicaraan, apakah Anda tidak ingat wahai Amirul Mukminin, ketika saya dan Anda bergabung dalam satu pasukan, kita junub dan tidak mendapat air, kita itu Anda tidak salat, tapi saya berguling-guling dalam debu, kemudian aku salat. Maka Nabi bersabda, sebetulnya kamu cukup menepuk kedua tanganmu itu, kemudian kamu sapu wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hadis ini menerangkan bahwa bolehnya tayamum sebagai pengganti mandi junub. Nah, hadis ini diriwayatkan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian yang kedua, lalu Umar menolong seraya berkata, wahai Ammar, bertakwalah kamu kepada Allah. Ammar menjawab, jika Anda suka, saya tidak akan bicara persoalan ini. Dalam riwayat lain, Umar berkata kepada Ammar, ku mandatkan kepadamu apa yang saya kuasai. Kemudian dalam hadis Muslim dari Syakik, ia berkata, kuntu jalisan ma'a Abdillah bin Mas'ud wa Abi Musa. Dan selanjutnya yang artinya saya duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa. Abu Musa berkata, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana menurut pendapatmu andai kata ada seorang yang junub lalu tidak mendapatkan air sampai 1 bulan, bagaimana dia melakukan salat? Abdullah menjawab, ia tidak bertayamum walaupun ia tidak menemukan air sampai 1 bulan. Abu Musa bertanya lagi, bagaimana dengan ayat jika kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik? Abdullah menjawab, andai kata mereka diberi keringanan hukum berdasarkan ayat ini, niscaya mereka akan bertayamum jika air dingin membuat bahaya bagi mereka. Abu Musa bertanya kepada Abdullah. Abdullah berkata kepadanya, apakah kamu tidak yakin terhadap ucapan Ammar? Abu Musa menceritakan hadis Ammar di atas. Kemudian Abdullah bertanya kepadanya, Anda kan tahu bahwa Umar tidak mau menerima ucapan Ammar. Nah, dalam hadis ini membantah tentang bolehnya tayamum sebagai pengganti mandi junub. Karena di situ tayamum sebagai pengganti mandi junub yang dilakukan oleh Ammar secara berguling-guling. Nah, ini tidak disepakati dengan Umar. Ya. Sahabat Umar tidak sepakat ketika Ammar melakukan tayamum untuk mengganti mandi junub dengan berguling-guling di tanah tadi. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa hadis Ammar dan hadis riwayat Imran bin Husain itu sahih, ditulis dalam Sahih Bukhari. Kalaupun Umar tidak mempengaruhi kewajiban melaksanakan pesan yang ada dalam hadis Ammar, mereka juga mengajarkan dalil bahwa tayamum itu boleh bagi orang yang junub dan wanita haid. Itu berdasarkan pada pengertian umum sabda Nabi, ju'ilat li arda masjidan wa tahuran. Bumi itu diciptakan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Nah, jadi di sini bahwa ketika tayamum itu yang intinya adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan besar apabila tidak mendapatkan air. Kemudian untuk masalah hadas besar ini tinggal tergantung kepada keyakinan. Kalau Umar tadi tidak yakin, tidak cocok kalau tayamum sebagai pengganti mandi junub sehingga tidak melakukannya. Sedangkan Ammar yakin sehingga Ammar melakukan tayamum sebagai pengganti mandi junub. Jadi pada zaman dulu keadaan di Mekah yang tidak ada air, sulit air, ya, maka tayamum di
melakukan untuk pengganti mandi junub juga. Nah, itulah dari kesimpulannya, kalau tayamum sebagai pengganti wudhu itu sudah menjadi umum, artinya sudah menjadi kesepakatan ulama. Tapi kalau tayamum sebagai pengganti mandi junub, ini ada yang meyakininya, dia kemudian mempraktekannya, ada yang tidak paham sehingga tidak mau mempraktekannya. Nah, ini dari perbedaan tadi, tinggal kembali kepada kita, ya. Dan jadi di Indonesia tentunya jarang terjadi masalah kekurangan air, ini jarang. Kemudian orang yang diperbolehkan tayamum, orang yang diperbolehkan tayamum, ulama sepakat ada dua kelompok orang yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum, yaitu orang yang sakit dan musafir yang tidak menemukan air. Jadi ada dua kelompok yang diperbolehkan tayamum itu, yaitu orang yang sakit dan orang musafir yang tidak menemukan air. Pertama, orang yang sakit karena khawatir untuk menggunakan air. Jadi apabila misalkan orang itu terluka, nah orang terluka yang apabila terkena air, nah ini lukanya akan semakin parah, yang pertama. Kemudian ada orang yang tidak berani menyentuh air, orang yang sedang masuk angin, yang sedang muter-muter, kalau dia berdiri langsung muter-muter, nah ini bisa, itu disebut dengan orang yang sakit dan berbahaya. Kalau misalkan dia bangun dan akhirnya muntah-muntah di mana-mana, nanti maka boleh untuk melakukan tayamum. Ini yang pertama tadi, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang mungkin tidak musafir, yang tidak menemukan air. Musim kemarau, jadi musim kemarau dulu pernah terjadi tahun 83-an itu, kawan saya tadi yang cerita, jadi bapaknya katanya kalau waktu musim kemarau itu kalau wudhunya sore bisa di 4 sampai maghrib sampai isya karena saking jarangnya air. Karena mereka tidak kenal yang artinya tayamum, belum memahami. Ada orang tua yang tahunya kalau batal harus wudhu, sedangkan air tidak ada, dia sudah wudhu sore di sungai, gitu kan? Kemudian dia akhirnya ngempet pipis sampai isya. Pernah terjadi zaman dulu tahun 80-an, kita kemarau panjang. Nah ini sebenarnya boleh, orang mukim boleh tayamum manakala jarang air atau tidak ada air. Jadi orang sakit, orang mukim yang nggak ada air. Nah, yang ketiga orang musafir yang mendapatkan air tapi takut untuk menggunakannya, ini boleh tayamum. Kemudian yang keempat, orang yang takut menggunakan air karena udara dan cuaca sangat dingin. Sedangkan orang habis bepergian jauh, yang tidak tidur, kemudian dia kalau misalkan menyentuh air kemudian jadi masuk angin duduk, nah, ini boleh untuk bertayamum. Ini
orang yang takut menggunakan air karena udara dan cuaca yang sangat dingin. Karena bisa jadi ketika kita menyentuh air wudhu kemudian langsung masuk angin duduk dan ini membahayakan. Terutama yang habis begadang atau melek sampai 2 malam. Saya dulu pernah berangkat charteran ke Menara Siger, berangkat sore jam 9 malam, nggak tidur sampai sana pagi jam 7, kemudian balik lagi pulang lagi sampai rumah jam 2 malam. Nah, ketika pagi-pagi subuh langsung wudhu, nggak taunya langsung keringat dingin dan agak kuat untuk berdiri. Nah, ini boleh tayamum sebenarnya kalau keadaan seperti itu. Karena dari ketidaktahuan zaman itu sehingga tetap mengambil air wudhu. Dan akhirnya langsung sakit, langsung masuk angin duduk. Tentang orang yang sakit yang khawatir menggunakan air, menurut jumhur ulama dia dibolehkan bertayamum. Demikian juga orang yang sehat yang takut kalau nyentuh air itu terjadi masuk angin duduk seperti tadi yang menyebabkan bisa mati mendadak, ini juga dibolehkan untuk tayamum. Ini menurut jumhur ulama. Demikian juga dengan orang yang takut keluar rumah untuk mencari air, misalkan karena airnya jauh dari rumah. Nah, ini biasanya takut takut mencari air karena di sumur ada yang nunggu, kata Hollywoodin. Jadi takut sehingga daripada nanti ke sumur wudhu malah terbirit-birit dan terkencing-kencing di celana, maka boleh tayamum. Tetapi mayoritas jumhur ulama dalam masalah yang terakhir ini wajib bersuci ulang jika dia sudah mendapatkan air. Menurut atau orang sakit atau sehat tidak boleh bertayamum jika air ada, ini menurut Allah. Sedangkan orang mukim sehat atau tidak menemukan air, menurut Malik dan Syafi'i boleh bertayamum. Jadi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, orang mukim sehat atau tidak menemukan air boleh tayamum. Tapi kalau Abu Hanifah tidak boleh. Kalau mazhab Hanafi tidak boleh. Jadi orang sehat tidak boleh tayamum kalau ada air. Kalau menurut Maliki dan Syafi'i boleh. Nah, perbedaannya sebenarnya pada pemahaman terhadap ayat yang kuntum noto atau ala safarin. Dalam ayat ini ulama yang memahami bahwa ada kata-kata yang dibuang jika dijelaskan menjadi jika kamu dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan menggunakan air. Jadi pendapat yang tadi membolehkan untuk sakit tidak menyentuh air sehingga bertayamum. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ini diperbolehkan tayamum ketika ada 3 masalah. Yang pertama, apakah niat menjadi syarat tayamum atau tidak? Yang kedua, apakah mencari air itu syarat diperbolehkan tayamum atau tidak? Yang ketiga, apa tiba waktu itu syarat diperbolehkan tayamum atau tidak? Ini yang menjadi permasalahan. Kalau di dalam fikih Sulaiman Rasyid itu syarat diperbolehkan tayamum itu yang pertama niat. Syarat tayamum di dalam fikih Sulaiman Rasyid yang pertama niat, kemudian yang kedua syaratnya sudah mencari air tapi tidak dapat, yang ketiga itu sudah masuk waktu tapi tidak menemukan air. Nah ini
adalah kitab Sulaiman Nasib. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi apakah syarat itu berlaku wajib atau tidak? Apakah kalau tidak niat kemudian tayamum tidak sah? Apakah kalau tidak mencari air itu jadi tidak sah? Kemudian apakah kalau belum waktunya kita tayamum, belum masuk waktu sholat kita tayamum menjadi tidak sah? Ini akan kita bahas. Nah, masalah niat dalam tayamum, kesepakatan ulama berpendapat bahwa niat itu termasuk syarat. Ini sudah ulama sepakat bahwa tayamum harus ada niat, karena tayamum termasuk kategori ibadah yang tidak dapat dimengerti maksudnya atau irasional. Nah, artinya ibadah yang langsung dari Allah itu yang tidak dapat dimahami maksudnya atau irasional karena hanya menjalankan perintah Allah semata-mata, ini harus ada niat. Sedangkan Zufar berpendapat agak nyeleneh dengan menyatakan bahwa niat itu bukan syarat tayamum. Ini pendapat dari Zufar. Nah, ibadah ini tidak perlu niat. Ini menurut Zufar yang sama juga diriwayatkan dari Auzi dan Hasan bin Hayy. Tapi pendapat ini tidak kuat. Nah, pendapat yang kuat atau pendapat jumhur ulama, tayamum itu menjadi sah kalau ada niat. Jadi ternyata bahwa niat adalah syarat sahnya tayamum. Tanpa niat maka tayamum tidak sah. Kemudian permasalahan yang kedua, mencari air dalam tayamum ini menjadi syarat atau bukan? Dan mencari air menjadi syarat tayamum menurut Malik dan Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah tidak menjadi syarat. Artinya mencari air ke sana kemari, misalkan ya, di tempat musola ini belum ada tempat wudhunya, musola ini belum ada tempat wudhunya, kemudian ada orang mau mampir untuk sholat asar atau sholat zuhur di sini. Nah, apakah menjadi syarat harus cari-cari air ke rumah Pak Samsudin, tanya ini ada tempat wudhu? Itu menjadi syarat atau bukan? Nah, kemudian Pak Samsudin, oh nggak enak banyu ini berarti aduh penjajal teko mulai Pak Sakiman. Nah, itu menjadi syarat atau bukan? Ini kalau menurut Maliki dan Syafi'i ini menjadi syarat. Ketika orang mau sholat mampir ya dalam perjalanan, misalkan mampir di musola dan musolanya nggak ada tempat wudhunya, kalau menurut Maliki dan Syafi'i harus cari-cari dulu ke rumah-rumah ada air atau tidak, ke tempat wudhu atau tidak. Nah, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, nah ini nggak perlu. Misalkan mampir sholat, sempat sholat masjid nggak ada tempat wudhunya, ya wis tayamum. Kita menurut Imam Abu Hanifah. Nah, perbedaan pendapat mereka ini bertitik tolak dari pertanyaan apakah orang yang tidak menemukan air tanpa mencarinya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mendapat air, atau ia tidak dapat dianggap sebagai tidak menemukan air kecuali ia sudah mencari tapi tidak menemukan air. Dalam hal ini pendapat yang benar adalah orang yang merasa yakin bahwa air tidak ada, baik sebelumnya sudah mencari atau dengan cara lain, dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak menemukan air. Nah, ini kan biasanya kita rikuh, harus tanya-tanya ke rumah-rumah, apalagi harus masuk-masuk ke rumah orang kan gitu kan. Nah, maka di sini mencari-cari air tidak menjadi syarat sahnya tayamum. Kemudian tibanya waktu sholat, ini menjadi syarat menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, dan bukan syarat
menurut Abu Hanifah. Jadi tibanya waktu sholat ini kalau Syafi'i dan Maliki ini menjadi syarat untuk bisa tayamum. Waktu sholatnya sudah masuk tapi tadi nggak ada air, jadi boleh tayamum. Jadi syarat sahnya tayamum karena waktunya sudah masuk nggak ada air. Nah, sedangkan untuk menurut Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Zahiri yang Sya'ban dari murid Malik sendiri ini tidak menjadi syarat. Artinya karena satu kali tayamum bisa dijadikan untuk syarat sahnya sholat bukan hanya satu kali, jadi bisa untuk 2 kali waktu sholat, 3 kali waktu sholat. Nah ini karena menurut pendapat Abu Hanifah. Jadi tayamum sebagai pengganti wudu yang bisa digunakan selama belum batal sampai tiba waktu sholat berikutnya, terus tiba waktu sholat berikutnya. Nah, ini kenapa masuk waktu tidak menjadi syarat bagi mazhab Hanafi. Kemudian selanjutnya cara bertayamum. Yang pertama batasan tangan. Ini batasan tangan ini kan memang ada perbedaan pendapat. Dulu ada yang tayamum itu sampai siku. Nah, kemudian di Muhammadiyah mengajarkan hanya sampai pergelangan tangan. Jadi perbedaan pendapat para fuqaha tentang batasan tangan ketika tayamum. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan tangan yang oleh Allah diperintahkan untuk diusap dalam pelaksanaan tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, maka usapkan wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Dan ayat ini melahirkan 4 pendapat. Yang pertama, batas tangan yang harus diusap sama dengan batas tangan yang harus dicuci dalam wudu, yaitu sampai siku. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Dan ini sama juga dengan pendapat para fuqaha Amsar. Jadi mazhab Maliki kalau tayamum dia sampai siku. Kemudian yang kedua, batasan tangan itu hanya terbatas pada telapak tangan saja. Ini pendapat ulama zahir dan ahli hadis. Para ahli hadis ini yang dipakai dalam Muhammadiyah ketika tayamum hanya sampai kepada telapak tangan dan punggung tangan. Ketiga, yang harus dan wajib diusap hanya 2 telapak tangan, sedangkan mengusap sampai siku itu sunnah. Pendapat ini diriwayatkan dari Malik. Artinya kewajibannya hanya sampai telapak tangan dan punggung tangan. Tapi kalau mau dilakukan sampai ke siku, ya, ngusapnya ini sunnah. Ini menurut pendapat Maliki. Yang keempat, harus dan wajib diusap itu tangan sampai bahu. Ini pendapat yang nyeleneh ini, yang konon berasal dari Al-Zuhri dan Muhammad bin Maslamah. Nah, sebab perbedaan pendapat para fuqaha ini, yang pertama adalah istilah tangan al-yad dalam bahasa Arab yang dapat dipahami dengan 3 pengertian. Al-yad ini dapat berarti telapak tangan saja. Kemudian arti ini paling banyak digunakan. Al-yad juga bermaksud telapak tangan dan lengan bagian bawah atau zirah. Nah, al-yad juga bisa diartikan telapak tangan dan lengan bagian atas. Ini sebenarnya cara penafsiran wa aydikum minhu itu, ada yang menafsiri bahwa yadun itu hanya telapak tangan dan punggung tangan. Kemudian ada yang menafsiri sampai zirah atau siku. Ada yang menafsiri sampai ke bagian atas atau lengan, disebut dengan audud. Kemudian yang kedua, ada perbedaan hadis yang berkaitan dengan masalah ini yang berbeda. Nah, hadis masyhur yang
semua syaratnya sahih, ini riwayat Ammar. Artinya sesungguhnya hanya cukup bagimu untuk menghentakkan tanganmu ke debu yang bersih, lalu kamu tiup debu itu, kemudian kamu sapu kedua telapak tanganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis Bukhari Muslim ini yang saya dipegang di dalam majelis tajwid itu, karena kekuatan hadis ini kuat, sehingga hanya pada telapak tanganmu tadi. Kemudian kamu sapu kedua telapak tanganmu. Dan masih ada hadis lagi riwayat Ammar dan sebagian syaratnya bahwa Nabi SAW wa antam sahu yadaika ilal mirfaqain, lalu kamu menyapu dengan kedua tanganmu sampai ke siku. Ini yang jadi dasar tayamum sampai ke siku. Nah, kalau saya dulu waktu belum baca tajwid, zaman dulu masih kecil-kecil bareng dengan Syafruddin Sultan, belajar tayamum terus siku ya. Zaman dulu. Sampai karena hadisnya wahan tamsahu ya taika ilal irfaqain, ini zaman dulu. Nah, kemudian setelah kenal tarjih hanya sampai telapak tangan dan punggung tangan. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, qala atayamu darbatain darban liwajhi wa darban bahwa Nabi bersabda tayamum itu dilakukan dengan dua kali hentakan wajah dan hentakan kedua tangan sampai siku. Nah, kalau masalah hadisnya sama-sama kuat. Untuk yang telapak tangan saja itu Bukhari dan Muslim, sedangkan yang telapak tangan sampai siku itu hadisnya Bukhari dan Abu Dawud ya. Nah, hingga ketika mentarjihkan hukumnya ini pakai Bukhari dan Muslim, tidak pakai yang Bukhari dan Abu Dawud. Dalam hal ini kebanyakan ulama lebih menguatkan kedua hadis yang terakhir ini dibandingkan dengan hadis Ammar tadi. Kalau hadis Ammar tadi tam sahu yadaika ilal mirfaqain ya, sampai siku. Jadi jumhur ulama ini mengambil kesepakatan sampai pada telapak tangan dan punggung. Itu mengenai batas. Nah, kemudian mengenai jumlah hentakan, apakah satu kali hentakan, satu kali tempelan bisa untuk wajah dengan tangan? Nah, ini kita perlu pelajari juga nih. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hentakan atau durban pada debu bersih untuk tayamum. Ada yang mengatakan 2 kali, 1 kali untuk wajah, kemudian yang keduanya untuk tangan. Jadi ada yang berbeda pendapat pada debu bersih untuk tayamum. Ada yang mengatakan 2 kali, 1 hentakan untuk wajah, 1 hentakan untuk tangan. Ini adalah pendapat jumhur. Ya, saya mengatakan jumhur itu berarti fuqaha terbatas, yakni Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah ini 2 kali hentakan ke debunya. Jadi plak wajah, plak tiup wajah, plak tiup tangan. Jadi untuk fuqaha Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah. Masing-masing ada juga yang mengatakan bagian 2 kali hentakan, maksudnya untuk tangan 2 kali dan untuk wajah juga 2 kali. Nah, sebab perbedaan pendapat itu adalah globalnya ayat yang menjelaskan tayamum itu. Dalam ayat itu kan dijelaskan ya, bahwa tayamum yang penting intinya menyentuhkan tangan ke tanah atau debu, masih secara umum, tidak dijelaskan berapa kali menyentuhkan tangan ke tanah. Ini jadi pendapatnya berbeda. Hadis yang riwayat Ammar di atas hanya menjelaskan 1 kali hentakan, yaitu hentakan untuk wajah dan kedua telapak tangan secara bersamaan. Tetapi ada juga hadis yang menjelaskan 2 kali hentakan.
Lalu jumhur ulama kembali dan mengoreksi hadis-hadis tersebut untuk mencari celah terobosan mengkias tayamum dengan wudu. Jadi untuk mazhab yang tiga, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, dia menggunakan 2 kali hentakan atau 2 kali sentuhan tangan ke tanah. Kemudian selanjutnya meratakan wudhu ke seluruh anggota tubuh sebagai rukun tayamum. Dalam hal ini Syafi'i berbeda pendapat dengan Maliki, Abu Hanifah dan yang lain. Menurut Abu Hanifah dan Maliki, meratakan debu itu tidak wajib, sedangkan menurut Syafi'i wajib. Sebab perbedaan pendapat itu karena kata min dari dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu menyandang 2 arti dan lebih. Untuk jelasnya kita tulis ayat tersebut, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka usaplah wajah dan tanganmu dengan debu. Kata min bisa berarti sebagian dan bisa berarti perbedaan jenis. Ulama yang berpendirian bahwa min itu berfungsi sebagai sebagian mewajibkan meratakan debu ke seluruh anggota tubuh yang menjadi rukun tayamum. Sedangkan ulama yang berpendirian bahwa min berfungsi sebagai pembedaan jenis berpendapat bahwa meratakan debu itu tidak wajib. Syafi'i memperkuat pendapat pertama karena dapat cocok dilihat dari sisi kias tayamum dengan wudu, tetapi bertentangan dengan hadis riwayat Amr di atas karena dalam hadis itu terdapat kalimat lalu kamu tiup debu itu. Di samping ada hadis Faitayamamu Rasulullah SAW adalah haid. Rasulullah bertayamum atas debu yang ada di tembok. Perlu juga diketahui bahwa perbedaan pendapat tentang wajib tertib dan wajib segera itu sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi pada wudhu. Sangat tidak efisien jika orang itu diulangi. Nah, itu tentang tayamum sampai kepada jumlah hentakan. Untuk bulan depan itu tentang benda-benda yang digunakan untuk tayamum, karena masih ada 3 bab lagi. Ini saya kira cukup untuk malam ini ya. Yang penting intinya tayamum bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu kalau tidak menemukan air atau musafir, kemudian ketika orang sakit, atau ketika orang yang sehat tapi menyentuh air menyebabkan sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa tayamum itu boleh dilakukan menyentuh airnya, menyentuh debunya itu 2 kali dan boleh hanya 1 kali untuk wajah sekaligus tangan. Nah, kemudian tayamum boleh dilakukan dengan mengusapkan debu ke wajah, kemudian telapak tangan dan punggungnya saja, atau juga boleh dilakukan sampai ke siku. Nah, karena hadisnya yang pertama itu Bukhari Muslim, itu yang hanya telapak tangan dan punggung. Kemudian yang kedua Bukhari dengan Abu Dawud yang boleh sampai ke siku. Nah, ya, itu kesimpulannya. Jadi mengenai tayamum di bawa debu sendiri, kalau Ustadz itu ada yang kalau bepergian bawa debu di kertas persiapan untuk tayamum, tapi ada juga yang membolehkan di tembok ataupun di tempat manapun yang mengandung debu. Nah, itu saja pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik dengan kita yang mendengarkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup kegiatan kajian Islam pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Dalamnya acara apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.